Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada bulan Januari tahun 2026 dan kita mengusung tema hidup dalam rancangan Tuhan. Bagian dari tema di 2026, sistem penataan ilahi. Hidup dalam rancangan Tuhan bertujuan: 1. Menggeser fokus kepercayaan, menguatkan keyakinan bahwa Kristus adalah pencipta dan Tuhan atas hidup kita, sehingga keselamatan yang diterima bukan hanya janji untuk masa yang akan datang, tetapi juga landasan untuk menjalani kehidupan harian kita dan bermakna untuk hidup sekarang ini, hidup kekinian atau hidup di saat-saat kita terus menjalani hidup ini. Yang kedua, menyadari kebutuhan penataan. Menyadari bahwa kita sebagai orang percaya masih punya bagian-bagian dalam hidup kita yang rusak, yang kita warisi dari akibat kejatuhan nenek moyang, kerusakan ciptaan itu. Ini menuntut adanya penataan kembali dari Tuhan. Ini adalah mekanisme hidup yang akurat dari pencipta untuk memperbaiki harap hidup. Dia memulihkan kembali, dia buat sesuatu untuk kita patuhi, untuk kita kembali pada rencana agung semula sebagai ciptaan yang mulia. Tujuan yang ketiga tema bulan Januari adalah untuk mencapai kemaksimalan hidup. Maksudnya adalah ini untuk mendorong orang percaya untuk mengalami penataan ilahi secara utuh, agar sistem kepercayaan, pemahaman bergereja, dan pemahaman akan kebersamaan sebagai komunitas, sebagai anak-anak Tuhan atau di dalam tubuh Kristus menjadi akurat, lebih baik dan kokoh, sehingga mencapai kemaksimalan hidup yang direncanakan oleh Tuhan. Itu adalah tujuan dari tema ini. Dan tema bulan ini dibagi ke dalam tema setiap minggu. Tema minggu pertama adalah berdaya guna karena Tuhan. Berdaya guna karena Tuhan dapat kita mulai dari inti, tujuan, dan manfaat. Inti dari tema ini adalah hidup berdaya guna pada 3 pilar. Pilar pertama adalah identitas baru kita sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua adalah relasi total, yaitu kebergantungan penuh pada Kristus. Dan yang ketiga adalah pembentukan ilahi, yaitu proses transformasi seumur hidup. Tujuan dari tema ini adalah memahami identitas sejati orang percaya. Karena banyak orang Kristen yang tidak paham akan identitasnya. Kita diciptakan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik dan untuk memuliakan Allah. Kita punya identitas, kita punya tujuan untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10, dan untuk Tuhan dipermuliakan. 1 Korintus 10 ayat 31. Manfaat dari tema ini adalah memberi arah hidup
yang jelas, dorongan ketaatan total dan perspektif positif terhadap kesulitan sebagai proses pembentukan karakter. Ibrani 12 ayat 11. Pilar pertama yaitu identitas untuk berdaya guna. Identitas kita adalah untuk berdaya guna. Hidup berdaya guna berawal dari kesadaran akan identitas baru kita di dalam Kristus. 1. Dicipta ulang. Efesus 2 ayat 10. Kita dicipta kembali untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Jadi hidup dalam rancangan Tuhan artinya kita sedang menekuni hidup dalam ciptaan ulang dan mulai melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tujuan utama adalah seluruh keberadaan kita adalah untuk memuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah fungsi kita diberi tanggung jawab sebagai pengelola atas bumi dan sumber daya ciptaan Allah yang lain. Itu adalah pilar pertama, yaitu identitas kita untuk berdaya guna atau berfungsi. Maka kita dicipta ulang supaya itu dapat dicapai, dan kita punya tujuan utama untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Pilar yang kedua, relasi total dan kebergantungan. Agar kita dapat berdaya guna karena Tuhan, maka pilar tiang penyangga utama yang kedua adalah relasi total dan kebergantungan total kita kepada Tuhan. Keberdaya gunaan diwujudkan melalui relasi yang benar dengan Tuhan. Kristus sebagai pusat, itu yang pertama, Galatia 2 ayat 20. Menjadikan Kristus pusat dan tujuan atas seluruh aspek hidup. Hidup tidak lagi dikuasai oleh ego kita. Yang kedua, ketaatan berdasarkan iman. Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6. Hidup yang berkenan menuntut ketaatan penuh dan totalitas dalam segala hal. Didorong oleh iman sejati. Ini adalah ibadah sejati. Yang ketiga, kebergantungan penuh, yang adalah pilar kedua, menyerahkan diri dan bersandar penuh pada tuntunan Tuhan sebagai pemilik hidup dan melepaskan kendali pribadi. Pilar yang ketiga, pembentukan melalui proses ilahi. Saya ulangi, ada 3 pilar yang menopang agar kita dapat berdaya guna. Yang pertama adalah identitas kita untuk berdaya guna dan relasi total dan kebergantungan kita kepada Tuhan, pilar yang kedua, dan kita sampai pada pilar yang ketiga, yaitu pembentukan melalui proses ilahi. Kita tidak dapat menghindar dari pembentukan atau proses ilahi, dan bisa jadi banyak yang menghindar atau bahkan mungkin gagal karena tidak paham.
pilar ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berhasil atau berdaya guna, atau kita menjalani hidup yang berkenan kepadanya dalam rancangannya. Apa itu pilar yang ketiga ini? Yaitu pembentukan melalui proses ilahi. Proses pembentukan adalah bagian integral dari hidup berdaya guna. Tidak mungkin kita maksimal dalam berdaya guna jika kita tidak lulus, bahkan tidak melewati proses pembentukan. Yang pertama, transformasi seumur hidup. Roma 8 ayat 29. Allah secara aktif mentransformasi karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Yang kedua, fungsi dari kesulitan. Ibrani 12 ayat 11. Kesulitan berfungsi sebagai disiplin atau api yang memurnikan dan membangun ketahanan, menghasilkan buah kebenaran. Pilar yang ketiga yaitu pembentukan melalui proses ilahi. Saya ulangi, pilar yang pertama adalah identitas untuk berdaya guna, dan pilar yang kedua untuk kita dapat berdaya guna karena Tuhan adalah relasi total dan kebergantungan kepadanya. Dan pilar yang ketiga, pembentukan melalui proses ilahi. Kata kuncinya adalah pembentukan. Proses pembentukan adalah bagian integral dari hidup berdaya guna. Ada 3 bagian yang kita akan pahami ini dan bahas. Yang pertama, transformasi seumur hidup. Pembentukan dari Tuhan itu tidak seketika, itu tidak sesaat, itu tidak hanya satu kali, tetapi sepanjang umur hidup kita. Allah secara aktif mentransformasi karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Roma 8 ayat 29, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, fungsi kesulitan. Kita harus paham apa fungsi, apa manfaat dari kesulitan. Kesulitan berfungsi sebagai disiplin atau api yang memurnikan dan membangun ketahanan, bahkan menghasilkan buah kebenaran. Itu fungsi dari kesulitan. Respons yang benar, kita harus punya respons yang benar pada kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Proses ini menuntut penyerahan diri total, kerendahan hati, dan ketaatan pada Tuhan Sang Penjunan. Dan kita sampai pada kesimpulan. Hidup berdaya guna adalah manifestasi identitas baru. Saya ulangi, hidup berdaya guna adalah manifestasi identitas baru yang diwujudkan melalui ketaatan total dan kebergantungan penuh pada Kristus sebagai pusat. Kita merespons proses pembentukan ilahi, pemurnian dari Tuhan, termasuk melalui kesulitan dengan penyerahan diri, introspeksi diri, dan yakin bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik akan menyelesaikannya dengan sempurna. Filipi 1 ayat 6. Inti
dari tema ini dibahas dalam penekanan 4 pilar yang saya sudah sampaikan di atas. 3 pilar: identitas baru, relasi total, dan pembentukan ilahi. Itu inti dari tema ini. Lalu kemudian kita melihat pilar-pilar tersebut. Pilar utamanya adalah ciptaan ulang, dan pilar untuk memuliakan Allah, pilar untuk menjadi pengelola. Itu pilar pertama, yaitu apa? Identitas kita. Manusia baru, hidup untuk memuliakan Allah, dan kita menjadi pengelola yang terus-menerus dibersihkan atau diperbaiki. Pilar yang kedua adalah relasi total, dan pilar yang ketiga adalah pembentukan. Itu inti dari tema ini. Tuhan menolong kita dan diurapi untuk menyampaikan kebenaran ini, dapat mengutip dan membaca ayat-ayat yang tercantum dalam materi ini, dibahas sedemikian rupa. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita dan membuat kita semua menjadi orang-orang yang berdaya guna untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.